Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding dan kali ini kita bakal bahas gimana caranya make Git untuk mengerjakan tugasmu dan gimana caranya kamu bisa memahami Git dalam implementasinya sehingga nanti kalau kamu bekerja, kalau kamu lagi magang itu juga sudah modalnya sudah kuat dan kerja kelompokmu juga makin enak kalau kita bisa memahami Git dan bisa menggunakan Git dengan baik dan benar. Jadi, yuk kita ikutin videonya sampai selesai biar nanti teman-teman bisa memiliki skill dan building blocks knowledge yang cukup untuk bisa jadi programmer yang handal. Oke, sekarang kita mulai dulu. Jadi mahasiswa saya itu biasanya takut kalau sama yang namanya Git. Nggak tahu kenapa, pasti ada aja alasannya untuk menghindar dari menggunakan Git. Tapi ketahuilah teman-teman kalau sekarang itu hampir semuanya pakai yang namanya Git. Mau teman-teman nanti bekerja di startup, mau teman-teman nanti bekerja di apa ya, di PNS-an pun ya, walaupun sekarang mungkin belum semua, tapi semua sudah rata-rata sudah mulai mengenali dan sudah mulai menggunakan repository dan Git ini untuk manage software-nya mereka. Jadi, ini penting banget. Kalau nggak dikuasai, pasti nanti kamu tertinggal. Dan bahkan lowongan-lowongan itu semuanya sudah mewajibkan kamu untuk menguasai Git atau GitHub ini. Nah, biasanya mahasiswa itu nego, "Pak, boleh nggak dikirim pakai email aja? Atau nanti saya kirim zip-zipannya," gitu kan. Atau saya demoin pakai langsung saya demokan. Satu hal yang membuat itu udah nggak efisien secara waktu, dan kita tuh sudah mau menuju Indonesia Emas gitu kan. Masa iya programmernya, calon-calon programmer hebat Indonesia Emas itu masih nggak paham Git. Nah, kita harus pahami dulu. Oke, yuk kita pahami dulu konsepnya dan kita ketahui dulu kenapa dan apa, gimana cara menggunakannya sebelum nanti kita, belajar lebih detail. Oke, pertama teman-teman harus paham ini. Jadi ada perbedaan antara Git dengan ini Git ya. Ini lambangnya Git dan ini GitHub. Ini Bitbucket, ini Gitter dan ini GitLab. Jadi kalau di lowongan pekerjaan itu dia kemudian bilang kamu harus bisa GitHub, tapi sebenarnya itu bukan itu. Yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah kamu paham dengan Git dan bisa berkolaborasi bersama dalam sebuah tim untuk bekerja menyelesaikan sebuah software. Toolsnya bisa jadi GitHub, bisa jadi GitLab, bisa jadi Bitbucket, bisa jadi Gitter atau yang lain gitu. Saya sudah pernah pakai GitHub untuk project, saya pernah pakai GitLab di Sevima misalkan, saya pakai Bitbucket buat pekerjaan remote yang lain dan macam-macam. Nah, ini toolsnya saja, tapi eh, kegunaannya, dalamnya, basicnya itu adalah Git. Jadi kamu harus paham dengan sebenar-benarnya paham tentang Git. Kalau nggak paham, kamu nggak akan bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, caranya dimulai dari yang install. Selalu semua software itu install, tapi banyak sekali mungkin guru atau dosen lain yang ngajarinnya pakai download dulu filenya, download dulu softwarenya. Kalau saya ngajarinnya beda. Nah, ini adalah best practice yang bisa saya tawarkan buat teman-teman ya. Jadi kalau mau install software yang legal, yang resmi, yang aman, sebaiknya pakailah software repository semacam kayak gini. Kalau di Windows ada yang namanya Scoop. Nih. Nah, ini tinggal panggil ini, kopas ini, selesai. Jadi sama kayak komposer install gitu. Kelar urusan. Atau teman-teman bisa pakai yang lain. Ini namanya Scoop. Sebelumnya saya pakai Chocolatey, tapi sekarang saya lebih senang pakai Scoop untuk di Windows. Nah, kalau di Mac gimana? Nah, ini juga buat teman-teman yang punya Mac ya. Haraplah segera menggunakan Homebrew, jangan diinstal manual, malu-maluin gitu. Udah punya Mac mahal tapi kok knowledge-nya kurang panjang gitu. Jadi harus pakai ini software apa ya? Ini semacam package manager gitu. Nah, ini yang dipakai, tapi package manajernya untuk software. Kalau Composer kan untuk library, kalau kalau Node.js atau npm itu kan untuk library-nya JavaScript. Nah, ini juga sudah ada. Jadi pakailah ini. Tapi kalau teman-teman nggak bisa atau belum familiar, ya udah boleh install manual. Nah, setelah install itu ada lagi. Nah, ini adalah salah satu challenge yang paling bikin mahasiswa itu balik kanan dari install Git. Jadi eh, pernah ada mahasiswa saya itu sampai 2 minggu itu nggak komit nggak ngepush ini apa kenapa gitu ya, karena ternyata dia belum bisa menguasai dan belum tahu cara pakai Git yang benar.
Dan lebih balik lagi ke belakang, dia tidak biasa ngoding pakai terminal atau maksudnya menggunakan terminal. Terminal tuh yang ini, guys. Nih, terminal tuh ini. Nah, jadi yang hitam-hitam itu sahabat terbaik programmer. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkenalan dan mulai berinteraksi sama terminal itu. Oke, jadi challenge kedua setelah install Git adalah ini. Nih, kamu harus nge-config dulu. Nih, jadi banyak kan tutorial ngasih tahu ini setelah ngoding, setelah git init, git commit gitu kan. Nanti git push gitu. Begitu di-push nggak bisa. Kenapa ya? Karena ininya belum di-setup. Nah, ini teman-teman setup dulu. Jadi setelah install git config gitu kan, main global user.name kasih namamu gitu kan. Habis gitu git config global.user.email itu pakai emailmu gitu. Nah, nanti email ini akan relate dengan email atau nama yang kamu gunakan di GitHub atau di Bitbucket atau di GitLab. Jadi, sarannya juga buatlah nama yang meaningful. Jangan bikin nama yang alay. Semacam Phantom Assassin, Critical Strike, atau Earthshaker gitu kan. Itu oke-oke aja sih. Cuma nanti untuk brandingmu nanti tolong dipertimbangkan sebelum membuat nama-nama yang aneh atau alay di repository GitHubmu. Karena itu akan tercatat dan bakal jadi jejak digital gitu ya. Selain ya boleh lah, terserah lah. Tapi pertimbangkan, jadi sekali lagi cuma pertimbangkan ketika bikin username, brandingmu kayak gimana. Jadi programmer itu bukan cuma ngoding aja, nge-branding diri, memperkenalkan diri, menjual dirimu ke luar negeri misalkan. Nah, masa masih namanya nama yang aneh-aneh yang mungkin bisa jadi di luar negeri itu maknanya berbeda. Nah, itu tolong dipertimbangkan. Nah, itu terus nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu config-nya seperti apa, itu ada di sini. Nih. Bisa di sini. Nih, contoh kalau punya saya ya. Nih, saya sudah ngonfig nih username-nya ini, emailnya ini. Jadi nanti kalau di GitHub saya loginnya pakai email yang ini nih. Di Bitbucket juga email yang ini gitu. Nah, tergantung teman-teman sih kebutuhannya seperti apa, sama harus menjaga privasi datamu juga gitu kan. Jadi misalkan project yang ini pakai email yang ini, project yang lain pakai email yang lain. Nah, itu nanti harus setting per repository. Itu juga boleh, terserah. Tapi pada intinya ini adalah salah satu hambatan pertama yang membuat mahasiswa itu jadi balik kanan ketika belajar. Dan ketika nggak bisa itu, nggak tahu ya kenapa mahasiswa sekarang ketika nggak bisa itu diem dan tidak bergerak. Iya Pak, udah nggak bisa. Terus dicoba cuma 2 kali, habis itu udah gitu ya. Jangan gitu dong ya. Kita itu Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Ya, tolong ya. Karena satu hal lagi juga, kalau kamu nggak bisa ini ya parah sih, parah. 4 tahun kuliah IT bayar UKT katanya mahal gitu kan. Tapi ini nggak bisa. Nah, jangan ya. Dan ini juga bukan sesuatu yang harus saya suapkan ke mahasiswa untuk gini loh caranya, nggak kayak gitu. Tolong dicari gitu ya. Karena kamu kan mahasiswa. Oke, sekarang kita akan belajar sambil praktek gitu. Nah, kan kalau tutorial theoretical Git itu sudah banyak. Sekarang contohnya adalah real world. Nah, sekarang kamu misalkan akan diberikan sebuah tugas nih. Nih, buatlah sebuah project Laravel baru, lakukan konfigurasi ya kan, dan buatkan 5 link, tambahkan di root web.php. Ini kata dosennya nih misalkan. Terus kamu dapatlah tugas ini. Pertama, bikinlah link home, terus bikin link about, bikin link contact us, bikin link credit, dan bikin link tentang post. Kan. Semuanya get, misalkan seperti itu. Nah, kamu tuh akan dikelompokkan dalam sebuah tim misalkan. Nah, biasanya tuh dalam satu kelompok tuh ada satu nih yang tipe-tipe anak mabar. Datangnya belakangan. Diajak kelompokan kerja ini nggak pernah ada. Ada lagi tipe anak yang datangnya cuma datang ngasih gorengan. Nah, yang punya duit nih misalkan biasanya. Ini datang bawain gorengan. Ayo, nih beliin gorengan. Yuk kita garap yuk gitu. Tapi dia nggak garap. Dan ini kamu nih. Ini kamu nih. Nih, yang calon-calon mahasiswa yang garap semua dan nggak lama kemudian tipes. Nih, ini cara bekerja kayak gini itu nggak sehat. Ya, cara bekerja kayak gini itu nggak sehat. Dan itu ujian kesabaran dan ujian kecanggihanmu berpikir dan menata project. Nah, gimana nih biar semua orang di sini tuh bisa berkolaborasi dan bekerja dengan enak. Gak mungkin kan, misalkan yang ini satu anak mabar, dia lagi di kafe, yang satu anak
ada duitnya misalkan suka beliin jajan, habis gitu beliin jajan dia pergi lagi misalkan. Nah, ini kamu ditinggal sendiri, tolong selesaikan ya gitu. Nah, alasannya adalah biasanya klasik, "Aku nggak bisa ngoding bareng nih, aku lagi sibuk, ini juga, ini gue lagi sibuk nih, gue sosialita," gitu misalkan. Nah, ini gimana caranya biar bisa ngoding bareng? Bisa pakai GitHub. Pakai Git dan GitHub. Nah, ini pertama ceritanya, nih kamu lagi kerja, lagi ngoding, sekarang nanti bakal saya ajarin gimana caranya bikin project-nya. Nah, yuk kita ikutin. Misalkan project-nya itu Laravel gitu ya. Composer create project Laravel terus namanya adalah demo git script GitHub. Demo git aja deh. Nah, ini kan kamu membuat sebuah project Laravel baru misalkan. Sudah dibuat projectnya. Nah, ini berarti ini sekarang itu projectnya itu ada di sorry sebentar. Salah. Di git demo. Oh ya. Code nih. Nah, sekarang kamu ngoding nih. Nih, ngoding kan? Nah, kalau ngodingnya pakai Laravel, itu git-nya sudah di setup sama mereka. Nih, ini sudah ada git ignore-nya. Nih, ya kan? Nah, tapi file ini tuh masih ada di lokal repositorimu, di lokal PC-mu. Nah, ini sekarang yang harus kamu lakukan pertama adalah setup dulu git-nya. Berarti ini harus di git init. Nah, best practice-nya, kamu sebenarnya harus belajar lewat terminal. Tapi sekarang kalau misalkan terminal itu terlalu menakutkan, kamu bisa belajar dengan cara yang lain. Pertama, manfaatkan ini, VS Code-nya. Bisa initialize repository. Sama, teman-teman juga bisa install Gitlens. Gitlens ini juga nanti untuk mempermudah proses pekerjaan pakai Gitmu. Nanti di sini bakal ada UI interface-nya, enak gitu. Nah, tapi pertama harus di-init dulu. Cara meng-init bisa pakai git spasi init di terminal, di folder yang mau dipakai. Bisa juga pakai initialize repository di sini. Nah, ini juga bisa. Sekarang kita initialize repository. Nah, ketika sudah di initialize repository, kamu itu sekarang posisinya ada di sini, di working directory. Jadi, sekarang git init, maka si directory ini sudah dicatat sebagai sebuah directory yang file-filenya itu di-track pakai git. Nah, awalnya kan kayak gini nih. Nih, terminal saya ini pakai ini ya, ada gininya. Nanti kalau teman-teman gini, sekarang berubah. Nih, ada branch masternya. Nanti kalau terminalmu nggak bisa kayak gini, sabar ya. Nanti belajarlah cara nyeting terminal biar bisa kayak gini. Atau bisa dilihat di VS Code-nya. Di VS Code-nya sekarang pojokan ini tiba-tiba jadi ada main. Nih, di pojokan ada main. Di source control-nya kelihatan semua file-file yang berubah. Nah, semua file yang berubah ini jadinya untracked. Nih, ada lambang U, untracked ini artinya. Ini ada file yang berubah. Jadi setiap ada perubahan terhadap file di folder ini sama git itu dicatat. Nah, ini adalah posisinya masih di git init dan kita sedang ada di working directory. Nih, working directory-nya ini. Nih, semuanya huruf U. Nih, ada U, ya. Nih, untracked gitu kan. Nah, tetapi teman-teman juga perlu ketahui ada folder yang abu-abu nih. Nih, vendor, nih NV, kok warnanya berbeda dan tidak ada huruf U-nya. Nah, itu karena dia itu dimasukkan ke dalam git ignore. Jadi, tidak semua file itu harus dimasukkan ke dalam git repository. Jadi, jangan seperti mahasiswa saya dulu-dulu, itu ada yang masukin vendor dalam git-nya. Akhirnya ini projectnya besar sekali gitu. Ada yang lebih parah lagi masukin node modules. Jangan dilakukan. Dan jangan kamu lakukan itu ketika kamu magang. Nanti saya malu gitu kan. Sudah diajarin sama GitHub sama dosen ngoding gitu misalkan. Tapi dilihat lah kok masih nge-submit node modules ke dalam GitHub repo. Nah, itu juga sebagai salah satu yang saya pakai parameter buat ngecek ini anak apply programmer, dia tahu nggak sih cara ngoding. Biasanya saya mintain repositorinya. Tak liatin loh, masih ada dot modules, ya udah auto reject. Udah nggak babi bu. Bodo amat. Mau dia bilang dia senior, mau dia bilang dia sakti, mau dia bilang dia anaknya bapak siapa gitu kan, atau dia itu anak bapaknya gitu kan, atau dia mau gugat ke MK gitu misalkan, nggak ngurus, gua reject.
Jadi kalau itu ada pasti auto reject bagi saya. Nggak tahu kalau bagi yang lain, ya kan. Siapa tahu nanti ada yang protes ke mahkamah perkodingan, kemudian dia diganti gitu kan. Boleh-boleh aja kalau ada mahkamahnya. Sayangnya nggak ada. Nah, sekarang kita perhatikan ada yang namanya git ignore tadi. Ini kita lihat nih ada folder /vendor sama .env. Nah, itu artinya yang vendor sama env itu di-ignore, tidak diikutkan ke dalam pencatatan. Oke. Ini perhatiin ya. Nah, sekarang ada yang huruf U ini. U ini berarti untracked. Ini kalau teman-teman buka di sini, di source control ini ada change. Ini ada yang berubah. Jadi, semua file yang berubah di sini akan dicatat sama git-nya. Kita bisa tambahkan pakai komen yang namanya git add. Bisa kita tambahkan satu file, misalkan kita tambahin .env.example. Nih, misalkan ya saya tambahin ini. Nanti kalau teman-teman lihat di sini di terminal kita bisa lihat git status. Ini artinya apa? env.file ini sudah dimasukkan ke dalam staging area. Nih, staging area. Jadi kita pindahin, oh ini sudah diubah, ini oke. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam local repository. Nah, ini namanya pakai git add. Git add itu bisa satu file, tapi kalau banyak gimana? Bisa git add gini. Oke. Pakai titik. Nanti semuanya akan dimasukkan. Nah, juga bisa kita lakukan dengan pakai VS Code. Nah, di VS Code ini ada gini. Nih ada yang minus, nih dia dikurangin, keluarin dari staging area. Ini kalau kita tambahin semuanya, nah dia masuk ke dalam stage change. Nih. Kalau dibatalkan bisa ini. Nih. Nah, bisa satu-satu. Nih, kalau mau satu-satu juga bisa. Nah, satu-satu itu juga bisa. Kalau mau semuanya juga bisa. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kita sudah men-stage perubahannya. Kita masukkan perubahannya ini udah oke nih gitu. Terus nanti kita masukkan ke dalam local repository. Nah, local repository itu cara masukkannya itu gimana? Nih, coba ls git status. Nah, ini sekarang dia sudah ready to be committed. Nah, ini bisa kita commit. Nih, kita commit nih. Nah, untuk mengcommit kita punya format ya. Masuk ke dalam local repository. Gimana caranya? Kita git sebentar. Commitnya bisa kita kasih message. Bisa pakai terminal kayak gini. Git add git commit in m. Pesannya apa? Ini kan. Misalkan biasanya ini adalah source code. Gini bisa. Juga bisa teman-teman tinggal git commit ini, nanti dia bakal keluarin text detailsnya, ini kita isi, nanti bakal buka text editor, atau kita batalkan, batal gitu bisa. Nah, atau kita masukkan di sini, nih, ini kan sudah di add nih, udah masuk, ini kita bisa tambahin message-nya di sini. Atau teman-teman kalau males, misalkan mau pakai AI di sini, nggak bisa. Nih, add initial project files and configuration itu nanti jadi title-nya. Nanti kalau mau detail, ini tambahin di sini add Laravel using Laravel 11 using Composer. Misalkan kayak gitu. Ini bisa di-commit. Nih, di-commit, terus masuk dia. Nih, masuk. Nah, masuknya kemana? Dia tetap ada di sini, teman-teman. Nih, masih ada di sini. Nah, ini tuh bisa kita cek lagi pakai git lens. Nih, kalau sudah pakai git lens di sini. Nah ya. Start here. Nih. Nah, ini macam-macam ya. Ini jadi ini nih ada. Nih, kelihatan nih commit grabnya. Nih. Kita bisa pakai ini. Nah, kalau bingung, sebenarnya ini sama aja dengan git log. Nah, di sini keluar. Jadi ini. Jadi semua codingan kita itu kecatat. Nah, sekarang di head-nya ada di main. Udah. Nah, setiap kali kita lakukan git commit itu nanti kita kayak nyimpen, mencatat. Jadi nanti ada sebuah note misalkan kayak gini ya. Setiap kali kita commit itu kesimpan dia. Itu bisa jadi tambahan di git log-nya. Contoh, nih sekarang sebentar ya. Sorry. Nanti teman-teman bisa cek tutorialnya git ini, git lens.
Tapi saya lagi nggak bahas Git Lens-nya sekarang, kita bahas masalah Git-nya aja. Nah ini ini barang baru masih ada di lokal, di PC-nya teman-teman nih. Nah gimana caranya bagiin barang ini ke sini, ke teman-temanmu yang hilang-hilangan ini gitu kan. Nah gimana nih, dia kan banyak alasan tuh biasanya, aduh nggak bisa nih kerja kelompok, aduh nggak bisa nih, gue lagi sibuk, misalkan. Ini kamu harus publish repositorinya ke service. Service-nya salah satunya GitHub. Bisa GitLab, bisa Bitbucket, bisa Gitter saya belum pernah nyoba, tapi mungkin bisa juga gitu ya. Nah, gimana caranya? Bisa di push. Nah, git push-nya seperti apa? Kalau sekarang kita lakukan git push, ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus menambahkan remote-nya dulu. Berarti ini kita harus bikin repositorinya di GitHub. Nih, makanya barulah kita belajar tentang GitHub. Ini saya tambahin new repo. Saya kasih nama demo GitHub misalkan. Kemudian ini dibikin public ya. Nah, misalkan boleh juga sih private, terserah teman-teman nanti mau project yang seperti apa, mau public mau private, tetap aja nanti menginvite teman yang lain itu sebagai kolaborator. Nah, create repository, gitu kan. Nah, ketika create repository, ini kita harus tambahin ini, git remote at origin. Jadi kan dia tadi kita git push ya. Misalkan di sini ya, git push, kan? Dia nggak tahu, dia minta remote add gitu kan. Nah, ini kita tambahin aja git remote add. Ini kan. Nih. Ini kita tambahin dari sini nih. Ada, udah. Bentar. Sekarang kita bisa create branch main ini sebenarnya untuk mindahin ke branch yang main, tapi kita sudah ada di main ya. Main repository jadi nggak masalah. Kemudian git push min u origin main. Udah. Terus. Nah, ini sudah push di main. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita punya dua buah code yang itu sama-sama persis. Jadi, di lokal saya, di lokal ini, dengan yang ada di sini, itu nanti akan sama. Nah, inilah baru kita bisa sharing-sharing sama teman-teman lain yang garap tugas. Tapi, ada baiknya juga ini bisa ditambahin sebagai kolaborator. Nih, tambahin di add people. Nah, ini kamu masukin emailnya dia, teman-temanmu satu nih. Tiga-tiganya dimasukin, suruh invite dan nerima, sehingga nanti kamu bisa saling berkolaborasi di repo yang ini. Nah, sekarang gimana nih? Ini kan tugas nih, banyak nih. Nih, tambahkan, suruh ngonfig, nambahkan root-nya, tambahkan ini. Ya udah, sekarang kamu bagi aja. Nah, kamu bagi tugasnya. Nih, tugas pertama siapa, tugas kedua siapa, tugas ketiga siapa, tugas keempat siapa, kelima siapa. Atau misalkan kamu yang bikin routingnya, misalkan nanti dia yang ngisi websitenya, itu juga bisa. Nah, ketika bekerja dengan itu nanti akan ada yang namanya istilahnya itu branching dan istilahnya itu nge-push. Nah, nanti kita coba aja ya. Jadi ada baiknya setiap tugas itu dipisah branch. Nah, nanti nih, coba nih. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kayak kejauhan, tapi kalau nggak diajarin nanti susah. Nah, sekarang kita ada di... Bentar, ini harus divisualisasikan ini. Bentar. Ungroup. Copy. Tadi kan ceritanya kita di dalam sini, di local repository tadi, itu sudah bikin commit gitu ya. Commit 1. Nah, nanti itu local repository itu bisa pindah-pindah nih. Ke commit yang kedua, commit yang ketiga. Tapi di dalam branch mana? Nah, di sini tuh ada yang namanya branch. Nah, branch inilah nanti yang ngatur per fitur biasanya. Nah, nanti namanya apa ya? Saya lupa. Nanti teman-teman coba aja ya, ikutin dulu yang ini ya. Saya belum bisa nih menemukan cara yang paling enak buat ngajarinnya. Tapi pada intinya, local repository kita itu nanti dia akan pindah ke sini. Nah, ini yang namanya head. Dia akan ada di sini. Nah, kita bisa ngatur dia pindah ke sini. Jadi nanti kita udah commit gitu kan. Kita pengen lihat ini codingan yang di sini tuh gimana posisinya itu bisa. Nah, yang terakhir di mana tuh di sini. Nah, itu bisa. Ini pindah-pindah itu boleh. Nanti kita bisa git checkout namanya.
Tetapi branch itu bisa kita buat branch baru. Ini namanya branch-nya main misalkan. Jadi teman-teman bisa pindah ke branch baru. Namanya misalkan diganti namanya itu adalah home. Kita bikin branch namanya home, nanti bisa commit lagi. Commit ke 3, 4 atau misalkan. Atau nanti dalam pekerjaan ini bisa ada beberapa kali commit juga bisa. Nanti udah balik lagi ke sini. Nah, ini sekarang kita lakukan ini ya. Jadi kita pindah ke kayak apa ya? Kayak multiverse-nya Marvel gitu ya. Jadi satu timeline, oh ya ini bisa nih dipakai multiverse nih. Ini timeline-nya main, terus nanti timeline-nya nyabang gitu kan. Nanti timeline-nya dicampur di sini. Nah, itu juga bisa. Makanya pakai branch istilahnya kan. Nah, gimana cara bikin branch? Ya ini. Di sini bisa nih. Branch, create branch. Ini bisa jadi dari from main. Nih. Kita kasih nama home. Nah, nanti di bawah sini itu sudah berubah. Nih, udah jadi home. Di terminal juga nanti akan ikut berubah kalau teman-teman pakai yang punya saya nih. Nih, sekarang sudah jadi home. Nah, di home ini kita bisa ngedit-ngedit fitur untuk halaman home. Nah, sekarang kita coba. Biasanya itu kan tinggal nambahin di web.php routingan baru gitu kan. Nih, route get home function echo home. Dah. Nah, ini udah selesai nih codingannya. Gimana? Nanti kita ikutin lagi alur yang tadi di sini. Teman-teman sudah git init, tinggal git add, masuk ke staging area dan jangan lupa di commit. Nah, sekarang kita masuk ke staging area. Sebentar di sini. Nih, ini kan change, berubah, dimasukin dulu ke staging area, terus ditambahin dulu commit lognya. Kalau males bikin pakai manual, bisa bikin pakai AI di commit gitu ya. Terus kalau teman-teman sudah commit, itu masih ada di mana? Di local repository, dia belum di push. Nah, biar nanti teman yang lain bisa bekerja dengan sama juga, harus di push nih. Publish branch. Publish branch, dia nanti akan masuk ke sini. Nih, ada repository dengan branch baru. Nih. Nanti kita bisa compare dan pull request. Nih. Pull request-nya bisa di sini, bisa di VS Code-nya juga bisa sih kayaknya. Tapi saya biasanya di sini. Nah, ini udah. Nanti codingan ini sudah menyatu lagi di sini. Nah, kalau teman-teman cek di sini, routes-nya, webnya sudah ada. Nah, ini udah ada nih. Tuh, enak kan? Tuh, udah ada. Tapi nanti historinya tetap muncul. Nih. Historinya tetap muncul nih. Add route for homepage. Udah, beres. Nanti teman yang lain gimana? Nah, teman yang lain tinggal dikasih codingan ini, suruh dia nge-clone gitu kan, suruh dia nge-setup di lokalnya sendiri, silahkan tambahkan. Caranya sama, caranya harus pakai branch tadi. Nah, biasanya nanti teman-teman akan menemukan bahwa, oh branch-nya konflik. Nah, itu harus dibenerin. Kenapa? Karena biasanya karena ngedit satu file yang sama. Di sini kan satu file yang sama nih yang diedit. Nah, ini tinggal pinter-pinter teman-teman membagi antara membagi antara pekerjaannya, ya siapa yang mengerjakan yang mana, tinggal diatur aja. Nah, dengan ini itu bisa membuat project itu menjadi akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik of interest. Gimana kok bisa kayak gitu? Karena gini, karena nanti ketika mengerjakan ini, setiap orang itu akan tercatat di sini. Nih, komitnya siapa aja, kapan, itu kecatat. Nah, nanti dengan cara seperti ini, kamu bisa menjadikan project itu lebih enak untuk dinilai. Nah, nanti kamu bisa berargumen ke dosennya. Kamu bisa tunjukkan ke dosennya, ini saya sudah kerjakan, gitu kan. Saya sudah membagi, yang ini belum mengerjakan, gitu kan. Yang ini juga belum mengerjakan. Tapi gimana? Ternyata sama dosennya misalkan, ya saya kan nggak ngurus, itu terserah kamu, aturnya gimana. Nah, ketika ini tidak mengerjakan dan ini tidak mengerjakan, ketika kamu yang mengerjakan semuanya, catatlah ini di dalam git log-nya. Nih. Akhirnya kalau seperti ini, sudah terlihat bahwa yang ngerjakan kamu, yang duanya nganggur.
dosennya bisa diargumenkan, kamu bisa berargue ke dosennya. Kamu bisa minta nilai yang lebih. Kenapa? Karena kamu melakukan pekerjaan yang lebih. Dengan cara yang akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik of interest. Jadi siapapun di sini tercatat secara baik gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang main politikan gitu kan, ngecap, oh ini cantik gitu kan, sama dosennya, oh ini cewek ini cakep, nih nanti dinilainya berbeda. Oh ya nggak bisa Pak, ini sudah ada git log-nya, dia tidak bekerja sama sekali gitu kan. Oh ini anaknya paman gitu misalkan. Ini nggak boleh nih kalau nilainya jelek. Ya nggak bisa Pak, ini kan sudah ada aturannya, sudah jelas. Nah kamu itu bisa bertahan dengan itu. Nah, jadi nanti ini bisa menjadi membuat apa ya, kita itu belajar bekerja dengan akuntabel, dengan transparan, dan bebas dari konflik of interest. Sehingga nanti Indonesia emas itu bisa benar-benar bisa terwujud. Oke? Mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya. Ini saya masih belum bisa menemukan cara yang paling enak buat ngajarnya, tapi overflow-nya itu seperti ini. Overview-nya seperti ini. Jadi pertama nginstal dulu, best practice-nya pakailah ini, kemudian setup dulu ini, habis gitu mainlah pakai Git ini. Bisa pakai terminal, akan lebih baik pakai terminal. Kalau belum familiar bisa pakai plugin-nya yang ada di VS Code. That's it. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Thank you juga sudah mensupport saya di Udemy. Kalau mau support saya di Udemy juga bisa beli dengan membeli dari link yang ada di course saya dengan link yang ada di deskripsi video. Oke, see you guys in another daily coding videos.